Halo, Halo, selamat pagi, halo, Mbak. Pak. Ya, Ih, ya, Mbak. Sebelumnya perkenalkan, saya Edi Arsadat. iya Mas, apa Pak ini? Ya, dari Heeh. media radar24.id. Ya, saya dapat nomor Mbak Sri dari Mas Daud. Nah, jadi begini Mbak, saya mendapatkan informasi terkait adanya penangkapan warga oleh pihak kepolisian. Polres Lampung Timur. Iya. Lalu, Mm-mm. nah terkait dengan kasus itu, apakah Mbak Sri nanti bersedia ya saya wawancarai untuk saya buat berita di media radar24.id gitu. Iya Pak. Oke, kalau bersedia, oke. Mungkin sebelumnya Mbak Sri bisa perkenalkan namanya lengkap, alamatnya dan apa hubungannya sama orang-orang yang ditangkap itu gitu. Silahkan Mbak. Iya. Oke. Di sini saya mau memperkenalkan diri ya Pak ya. Ya, Mbak. Nama saya Sri Haryanti. Mm-mm. Nama saya Sri Haryanti, saya adik dari Suroto dan Kasiman itu masih keluarga saya, masih saudara gitu. Adik Sama kandung ya, Mbak? Sokol itu. Adik kandungnya Mas Suroto ya? Saya adik kandungnya Mas Suroto. Iya, iya Mbak. Langsung laju Mbak. Saya tinggal di Girimulyo, Mm-mm. di dusun 12 ini. Oke. Nah itu, Nah, Mbak, Mbak tahu kapan ditangkapnya Mas Suroto sama Mas siapa tadi? Harno ya? Mas Kasiman sama Mas Kasiman, Suroto, satu lagi Sogol. Iya. Nama aslinya Sogol itu nama aslinya siapa? nama aslinya saya kurang tahu, Pak. Soalnya saya taunya Sogol gitu nama di sini panggilannya dia. Ya, oke. Oke. Itu kapan Mbak tahunya ditangkap? Itu tahunya ditangkap saya hari Selasa, Pak. Selasa ya. Selasa tanggal berapa itu ya? Tanggal 21. Oke. Tanggal 21 ya kalau nggak salah hari Selasa. 21 Februari ya? Iya. 2023. Oke. Itu ditangkapnya setahu Mbak di mana? Saya ini ada tetangga gitu yang ngasih tahu gitu. Ya, informasi dari tetangga ya. Dari tetangga ya, terus itu saudara saya istri dari Mas Kasiman itu langsung ngubungin saya, tapi kan saya juga nggak langsung ini, saya pikir kan karena cuman ngambil kayu bakar toh Pak, cuman bukan nebang, bukan kayu balokan, bukan apa, itu cuman kayu rencesan doang gitu. Ya, cuma ngambil kayu bakar ya. Cuman ngambil kayu bakar, cuman kayu yang udah nggak dipakai lah, intinya kan kayak gitu. Dan itu kan istilah katanya kakak saya itu kan cuman nguli gitu Pak. Untuk menghidupi kedua orang tua saya, yang kebetulan kedua orang tua saya itu dua-duanya kakinya patah dan nggak bisa berjalan. Untuk duduk pun kalau nggak ada yang ngedudukin nggak bisa duduk Pak, kedua orang tua saya itu. Terus istrinya dari Mas Sogol itu sakit stroke dan dia hanya tergeletak di bawah beralasan karpet tipis itu, rumah aja maaf ya Pak mau roboh. Jadi untuk istri yang satunya lagi Mas Kasiman itu punya anak balita. Saya di sini sangat apa ya, saya harus ngungkapin gimana ya, saya rasanya sakit sekali gitu Pak. Dengan yang terjadi sama kakak saya, saudara saya Sogol ini gitu loh. Ya. Saya mau menyampaikan, tolong ya Pak ya, tolong seandainya kakak saya Suroto Sogol, Mas Kasiman di bawah, terus nasib orang tua saya, nasib anak-anaknya, keponakan saya gimana gitu. Sedangkan mereka hidup tergantung dari mereka gitu. Mereka tulang punggung keluarga gitu Pak. Iya.
tulang punggung keluarga. Seandainya mereka ditahan, terus saya nggak tahu gimana ke depan mereka, ke depannya masa depannya ponakan saya, anak-anaknya Sogol itu gitu Pak. Ya. Karena ini sangat miris sekali keadaan keluarga kami di sini. Terus untuk istrinya Mas Kasiman pun punya bayi gitu Pak. Ya. Mbak saya sakit sekali Pak, tolong dibantu Pak. Mbak, tiga-tiganya Mas Suroto, Mas Kasiman dan Mas Sogol ini semua kuli ya? Mas Kasiman ini yang bawa mobilnya, terus Mas Sogol sama Mas Suroto ini kulinya gitu Pak. Itu kayu itu mau dibawa kemana Mbak setahunya? Setahu Mbak itu? Saya kurang paham, cuman saya dengar-dengar itu ya buat kayu bakar gitu Pak. Kayu buat bakar. Orang hajatan atau apa saya kurang tahu gitu. Intinya ya cuman kayu bakar gitu. Oh gitu. Bukan kayu yang gede-gede nebang itu, bukan hanya kayu bakar, mutlak kayu bakar gitu. Bekas kayu balok itu ya, sisa-sisanya itu ya. Itu pokoknya cuman kayu sedet-sedetan ya, sebagian kayu rences-rencesan kayak gitu loh Pak. Ya, ranting-rantingnya begitu ya. Cuman ranting-ranting kayak gitulah. Nah, ini selama ditahan sudah dikasih tahu sama polisi keluarga? Kalau saya pribadi dari kepolisian nggak menghubungi kami Pak. Jadi? Itu saya tahu-tahu langsung dikasih surat dari kepolisian gitu, dari Pak Lurah kami gitu. Suratnya apa? Dari itu Surat juga, apa itu Bu? Suratnya apa? Itu di situ sudah tertulis kayak tersangka gitu Pak. Penahanan ya? Iya, penahanan selama berapa hari gitu. Tapi tulisannya situ udah kayak gitu. Oke. Jadi harapannya Mbak Sri gimana ini dan keluarga? Harapan saya pokoknya Mas Suroto, Mas Kasiman, Mas Sogol segera dipulangkan Pak. Kalau tidak, kedua orang tua saya, keponakan saya, istrinya Mas Sogol, istrinya Mas Kasiman ini mau makan apa Pak mereka Pak? Sedangkan kakak kami itu tulang punggung keluarga kami. Saya udah nggak kuat lagi karena mereka sekarang makan itu dari bantuan tetangga-tetangga sini Pak. Tolong bantu keluarga saya Pak, tolong bantu Pak. Kasihan orang tua saya, kasihan anak istrinya Sogol, kasihan istrinya Mas Kasiman Pak. Orang tua saya benar-benar udah tua sekali Pak, nggak bisa jalan Pak, nggak bisa duduk Pak. Iya. Ya Ibu. Tolong bantu Pak, pokoknya pulangin keluarga saya Pak. Ya Mbak Sri. Kalau nggak bisa mati keluarga saya Pak. Ya Mbak Sri, saya bersimpatik dengan keluarga Mbak Sri. Saya titip salam dengan keluarga. Saya sebagai jurnalis, insya Allah saya akan menulis berita ini. Dan saya mohon izin berita ini akan saya sebarluaskan. Iya Pak. Mbak Sri boleh ya, ini berita ini saya sebarluaskan ya. Iya Pak. Saya juga sudah menerima video tentang Mbak Sri, tentang orang tua Mbak Sri itu. Kalau diizinkan saya juga akan kirimkan kepada beberapa petinggi-petinggi di pemerintahan. Dan saya tidak bisa menjanjikan kepada Mbak Sri bahwa Mas Suroto, Mas Kasiman, Mas Sogol akan bisa bebas, karena saya hanya seorang jurnalis, saya hanya bisa menulis, dan tulisan itu mudah-mudahan bisa mengadvokasi warga yang mungkin mencari keadilan. Begitu ya Mbak Sri ya? Iya Pak, sangat Pak. Iya Pak. Ya. Saya sebelumnya minta maaf ini Mbak Sri karena harus sampai membuat Mbak Sri menangis. Iya Pak. Saya ikut bersimpati, saya ikut berdoa, mudah-mudahan masalah ini bisa cepat selesai. Amin Pak. Ya.
Amin. Tolong bantu kami ya Pak ya, keluarga kami ya Pak ya. Iya, terima kasih Mbak Sri ya sebelumnya. Tolong bantu Pak. Iya Pak, iya Pak. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wis meneng ya. Anak-anak saya Pak, anak saya cuman kuli. Nih Bapak Kapolres, ini keadaan orang tua saya seperti ini, tolong diperhatikan ya Pak. Nih bapak saya kakinya seperti ini loh Pak, patah, tulang iganya juga patah, rahangnya habis saya operasi. Nih duduk aja, kalau nggak didudukin bapak saya nggak bisa duduk Pak. Nih kalau kakak saya anaknya Suroto bapak tahan, orang tua saya mau makan apa Pak, anak istrinya mau makan apa Pak. Saya mohon ya Pak ya, pulangkan kakak saya Pak, kasihan orang tua saya Pak, karena kakak saya tulang punggung keluarga Pak. Ini ibu saya. Tolong, Pak, tolong banget ya Pak, pulangkan anak saya cuma kerja kuli, terus makan apa saya di rumah, nggak ada yang nyariin makanan, kasihan anak-anaknya, pada nangis semua tadi malam. Nih ibu saya kakinya juga patah Pak, tuh. Ini kayak gini. Nih kakinya ibu saya patah ini Pak, nih ini patah Pak. Kedua orang tua saya semuanya kakinya patah Pak. Dan Suroto anaknya ini tulang punggung keluarga kami. Suroto ini nggak ngerti apa-apa Pak, cuman kuli Pak. Tolong diperhatikan ya Pak ya, ini keadaan orang tua saya seperti ini Pak, dua-duanya seperti ini. Saya minta tolong ya Pak ya, pulangkan kakak saya Pak, pulangkan. Ini orang tua saya, bapak ibu saya, anak istrinya ini mau makan apa Pak, tolong pulangin Pak. Sakit saya Pak lihat orang tua saya seperti ini Pak.